ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala turun mengguyur pada panjenengan semuanya, mengalir bersama aliran darah masuk ke saraf-saraf panjenengan sehingga dengan sehat tanpa obat, semangat dalam ibadah, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rahmat dan ridhanya Allah kita termasuk golongan ahli surga. Amin. Amin. Al-hadiniyah wa al-kulinatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maturnuwun. Salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat minat dunia hatta akhirah. Amin. Allahumma amin. Sebentar lagi 5 hari lagi kira-kira kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, dan semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bisa mengisi bulan Ramadan dengan amal ibadah yang penuh keikhlasan. Pada malam ini Tangkihul Kaul kita memasuki bab yang ke-34, Al-Babur Rabi'u Wassalasuna, kawi bab sing kaping 4 tambah 30 dari 34. Fi fadilatil iklali minal akli wan naumi warrohah, bab yang menjelaskan tentang keutamaan mengurangi makan, mengurangi tidur, dan mengurangi sifat kebiasaan nganggur. Leha-leha, apa bahasanya apa? Leha-leha, nganggur, ongkang-ongkang, nyantai-nyantai ya. Keutamaan mengurangi itu semuanya, mengurangi makan, mengurangi tidur, mengurangi nyantai-nyantai, apalagi di bulan Ramadan nanti, sehingga waktu sungguh sangat bermanfaat bagi kita semuanya kalau itu semuanya bisa diamalkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satun turisu waswatal qalbi hubbun naumi wa hubbur rahati wa hubbul akli. Salah satu turisu waswatal qalbi, 3 hal yang bisa menjadikan hati ini keras, hati ini jadi atos. 3 hal tersebut adalah hubbun naum, seneng turu, sukanya tidur, jadi hobinya tidur. Wa hubbur rohah, dan seneng nganggur, rohah istirahat, nganggur, santai-santai, leha-leha, ongkang-ongkang, buang-buang waktu tanpa dimanfaatkan untuk ibadah. Wahubul akli, dan seneng mangan, sukanya kuliner lah, kuliner, seneng mangan. Yuk kita kuliner sana, pindah sana, seneng kuliner, makan, sampai tidak memperhatikan kesehatan tubuhnya, sampai makannya bukan karena kebutuhan tapi karena senang. Jadi kadang-kadang orang kan makan karena butuh, saking butuhnya ini. Kan tubuh juga butuh makan kan, mungkin orang ada yang tidak pengen makan juga. Ada juga yang makan bukan karena butuh tapi karena senang mangan, susah dinasihati. Hati nek wis kadung atos, hati yang keras kan dinasihati susah, diberi petunjuk susah, diingatkan susah. Kalau hatinya sudah atos, merasa paling benar, lebih mengedepankan akal, mengedepankan pikirannya, dia lebih mengutamakan menurut pikiran saya, menurut pendapat saya, begitu, lebih mengedepankan pendapatnya, pikirannya, kemudian mengesampingkan keyakinannya, sehingga iman
menurun, takwa turun, dinaikkan susah karena ati wis kadung atos. Atine atos. Bocah atine atos mentok kandhane wangel. Bahasa Jawa ini apa niku? Bergudul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam man syabi'a fid dunya ja'a yaumil qiyamah. Wa man ja'a fid dunya syabi'a yaumil qiyamah. Dalam satu lagi yang kedua, man syabi'a fid dunya, siapa yang selalu kenyang di dunia, wareg terus kenyang di dunia, ja'a yaumil qiyamah, akan kelaparan di hari kiamat nanti. Nah, ini kan menjalani Ramadan, sing mau poso kan nggak mau lapar, pengennya wareg terus nggak mau lapar. Wa man ja'a fid dunya sabi'a yaumil qiyamah, maka barang siapa yang lapar di dunia, dia akan kenyang di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti akan kenyang dia. Mau lapar-lapar, mau berlapar-lapar dengan puasa Ramadan nanti. Kemudian yang masih kurang nambah lagi dengan puasa Syawal. 6 hari sesudah Idul Fitri. 6 hari itu setelah Idul Fitri, puasa Syawal sunnah hukumnya, boleh dilakukan berturut-turut 6 hari, boleh tidak berturut-turut, yang penting masih dalam bulan Syawal dilakukan 6 hari dan tidak melewati bulan Syawal, tidak pula mengesampingkan hutang bulan Ramadannya. Artinya engkau gampang kodone sebenarnya puasa Syawal, ternyata sampai datang bulan Sya'ban seperti ini belum mengqadha puasa Ramadannya karena mengejar sunnah mengesampingkan wajib, itu yang repot. Ya, kalau sunnahnya yang 6 hari setelah 1 Syawal itu tercapai, langsung disambung dengan qadha karena sudah keluar dari Ramadan, Syawal disambung dengan qadhanya Ramadan, boleh saja, baik-baik saja, asal tidak ada rasa mengesampingkan untuk mengqadha Ramadan yang ditinggalkan kemarin. Boleh jadi karena musafir meninggalkan puasa Ramadan, boleh jadi karena udzur syar'i, wanita meninggalkan puasa Ramadan, boleh jadi karena sakit yang gak kuat puasa sehingga Ramadannya tidak penuh, maka wajib diqadha setelah lepas Ramadan di bulan-bulan berikutnya. Tidak diniati mengesampingkan lah, mengedepankan sunnah, mengesampingkan yang wajib, tidak, tapi tetap saja mengejar sunnah. Ini mumpung masih Syawal, tak puasa sunnah Syawal, tapi nanti setelah puasa Syawal saya tetap segera mengqadha puasa Ramadan yang saya tinggalkan, begitu. Orang yang selalu pengen kenyang di dunia dan tidak mau berlapar-lapar, nggak mau jaga puasa, itu biasanya rasa rojak berharap pada Allahnya kurang, rasa al-fakir mengharap rahmat Allahnya kurang, perasaannya itu kurang di hatinya, rasa fakir, merasa rojak, merasa sangat berharap akan karunia Allah, akan rahmat Allah, kurang rasa itu kalau dia suka kenyang-kenyang terus, tidak mau berlapar-lapar, meninggalkan puasa sehingga kenyang-kenyang terus. Rasa rojak ilallah, berharap pada rahmatnya Allah, itulah al-fakir. Kadang-kadang orang menyebutkan dirinya al-fakir, itu artinya sangat berharap akan adanya rahmat Allah SWT. Monggo Ustaz silahkan masuk Ustaz. Wakil Nabi SAW, man akala fawqa sab'i faqad akala haram. Barang siapa yang makan di atas kenyang, bagi suara siapa yang mangan, suara siapa yang nggak mandek-mandek. Padahal sunnahnya kan berhenti sebelum kenyang sunnahnya. Tapi di akala fawqa sab'i, mangan wis bar waris sing mangan nganti glegean nganti suduken. Maka faqad akala haram, maka dia benar-benar telah makan yang haram. Berarti masuk dalam hukum israf,
dalam hukum yang berlebih-lebihan, melewati ukuran, nanti mutah-mutah yang tidak kuat. Nah, terus berlebih-lebihan masuk dalam hukum israf. Haramnya itu bukan makanannya yang haram, tapi perbuatan haram yang dia lakukan. Bukan makanannya berubah jadi haram, tapi perbuatannya itulah perbuatan yang berlebih-lebihan, itu yang haram. Maka kalau bisa mengikuti sunnah Nabi adalah berhenti sebelum kenyang. Namun kebiasaan kita berhenti setelah habis. Berhenti setelah habis, kalau habis nggak berhenti. belum habis tampil, belum habis. Itulah berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW sayyidul amal sayyidul amal, sayyidnya amal, pimpinannya amal itu al-ju', lapar berarti berpuasa. Jadi pengendali amal kita yang menjadi pengendali utama mempertahankan ketulusan, keikhlasan adalah rasa lapar, rasa haus. Lapar haus terhadap rahmatnya Allah, bukan saja lapar haus terhadap makanan dan minuman. Lapar haus fakir rojak terhadap rahmatnya Allah. Aku masih kurang banget terhadap rahmatnya Allah. Yang ku harap baru rahmatnya Allah. Itulah yang menjadi pemimpin dari semua amal kita. Rasa lapar, rasa haus terhadap rahmatnya Allah. Haus ilmu, ya ada haus ilmu. Ada yang haus majelis, ada yang haus sholawat, ada yang haus sedekah. Ya, lapar haus terhadap rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Karena rahmat Allah itulah andalan yang menggiring kita ke surga, bukan amal ibadah kita yang bisa diandalkan untuk masuk ke surga. Boleh jadi amal tampak sepele tapi mendatangkan rahmat Allah. Kita ngamali gurnoto ke sandale wa hadirin jamaah atau gurnoto sandal tok jebule malah itu sing disenengi Gusti Allah, mendatangkan ridho dan rahmatnya Allah, menjadikan sebab dia masuk surga. Boleh jadi seperti itu. Kita sepele menjadi datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ju' mukhul ibadah. Ini hampir sama dengan yang keempat tadi. Al-ju' lapar adalah mukhul ibadah, inti dari ibadah. Lapar haus itu menjadi inti sarinya ibadah. Ya, kembali ke tadi yang hadis yang tadi, lapar haus terhadap rahmatnya Allah. Lapar haus terhadap pahala, ya. Lapar haus terhadap ridhonya Allah. Kalau kelas-kelas rendahan seperti saya ini kan lapar haus terhadap pahala. Kalau udah kelasnya tingkat tinggi seperti jenengan itu kan lapar haus terhadap ridhonya Allah. Sudah nggak pengen pahala lagi, pengennya ridhonya Allah diharap. Itu sudah kelas tinggi seperti jenengan. Udah kelas rendah kayak saya itu harapannya jalur ganjaran, yang boleh ganjaran. Kode karo kuli boleh upah, boleh upah. Tidak ikhlas ridho tidak begitu. Ya, kalau udah kelas-kelas tinggi kan yang diharap hanyalah ridhonya Allah. Semua dilakukan seikhlas-ikhlasnya, setulus-tulusnya, tidak berharap apa-apa, tidak ada rasa pamer sedikit pun lah. Adanya cuma ikhlas. Bagaimana bisa muncul rasa ikhlas tanpa ada rasa pamer, tidak ada rasa kesombongan sedikit pun, tidak pengen diberi pahala, tidak berharap surga, enggak, pengennya cuma ridho nih Gusti Allah tok. Itulah kelas panjenengan di para rawuh sing kelas sing ngaten niku. Masya Allah, berat kelas berat gitu. Sampai malaikat pun heran. Malaikat pun heran. Sampeyan ki rak pengen mlebu swarga. Senjata dicatat ahli neraka. Kemarin babat sebelumnya disampaikan dicatat ahli neraka ngopo sampai ibadah kan wong ning catatan laut mahfuz sampeyan ahli neraka kok. Tak apa-apa, sing penting aku diridhoi Gusti Allah. Aku mlebu neraka ora apa-apa, sing penting Gusti Allah ridho karo aku. Oh, jebule golek ridho Gusti Allah itu yang menyebabkan dia ikhlas dan mengubah nasib di lauhul mahfuz ahli neraka dihapus menjadi diganti ahli surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang ke-6. Ahyau ulubakum biqillatin dawahiki wa qillati syabi'i wa tahiruha bil ju'i tasawuf wa tariqu ihyau ulubakum, hidupkanlah hati kalian, urip-uripan hatimu ben ora mati.
biqillatil dhahik, dengan sedikit guyon, kurangi guyon ben atine rak mati, guyon-guyon dikurangi. Waqil lati syajah, dan mengurangi rasa kenyang. Watahirha bilju'an, dan sucikanlah dengan lapar. Tahirha bilju'an, sucikanlah dengan lapar. Watariyakun, maka hati kalian akan menjadi jernih dan lembut. Yang banyak canda tawa mengurangi kekhusyuan ibadah. Kakean guyon, banyak canda tawa, sampai terbawa waktu sholat pun saya pengen guyu mereka berguyonan karo koncone ning jaba waktu sholat masih kayak gelingan terus sholatnya kali-kali guyu gelingan, mengurangi kekhusyuan sholat kakean guyon. Untuk menghidupkan hati yang hidup itu bukan hati yang selalu guyu ketawa, tapi hati yang hidup itu hati yang selalu ingat pada Allah, hati selalu ada zikrullah dalamnya, itu yang hidup. Kalau hati yang lepas dari zikrullah, ya itu hati yang mati namanya. Nampaknya hidup jasadnya, tapi mati hatinya karena tidak terisi dengan zikrullah. Ingat pada Allahnya kurang. Akeh guyone nek pas lali kan Gusti Allah. Sedikit jaranglah orang guyonan eling Gusti Allah. Pas guyonan ya elinge ya kanan kirinya itu aja guru canda tawa, enggak ingat Allah. Sedikit orang yang bisa bercanda, bergurau tapi ingat Allah. Maka untuk menghidupkan hati, kurangi canda tawa, kurangi rasa kenyang, sucikan dengan lapar, agar hati menjadi jernih dan lembut. Maka oleh Rasulullah SAW, hadis nomor itu, akrabukum minni yaumal qiyamati aksarukum ju'an wa tafakkur. Akrabukum minni, orang paling dekat denganku, kata. Ini berarti ya hadisnya ini luar biasa ini ya. Orang yang paling dekat denganku yaumal qiyamah, dari kiamat, aksarukum ju'an Patafakur adalah yang paling banyak lapar dan bertafakurnya. Banyak lapar itu sering poso, dan banyak bertafakur memikirkan secara islami, memikirkan pantaskah aku ini menjadi penghuni surga, pantaskah aku ini mendapatkan pahala, pantaskah diriku ini mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan nanti. Nah, itu yang bertafakur betul. Oleh karena orang yang bertafakur betul itu selalu mempersiapkan diri, memantaskan dirinya, piye caranya ben aku ini pantas untuk Lailatul Qadar. Pantaskan diri kita, persiapkan wadah tempatnya, maksudnya dalam hati kita. Siapkan wadah tempat dalam hati kita, dalam amal ibadah kita disiapkan agar pantas diri ini mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan nanti. Kalau peringatan Agustusan di RT-RT biasanya dibagikan kupon di perjalanan jalan-jalan, bagikan kupon, ada kakaknya dapat door prize, dan di door prize-nya ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Door prize utamanya ada, door prize hiburan ada, door prize biasa ada. Tapi kan yang mendapat door prize kan orang yang sudah pegang nomornya itu, mengikuti kegiatannya. Kalau hanya ngambil nomor, tidak ikut kegiatannya, atau ikut kegiatannya nggak ngambil nomor, berarti dia tidak mempersiapkan diri untuk mendapatkan door prize itu. Dan dia nunggui betul, nunggui diumumkannya nomor, disebutkan nomornya, baru ditunggui betul. Tidak langsung tiba-tiba, tidak membawa nomor, tidak siap-siap, tidak ikuti kegiatan, datang-datang pas diumumkan dapat door prize yang utama. Ya door prize-nya terus hiburan dah, door prize yang kecil-kecil. Begitu pula di Ramadan ini nanti Lailatul Qadar turun, tidak semuanya dapatkan gitu aja enak-enak, itu enggak. Yang mempersiapkan diri, memantaskan dirinya, aku pantas enggak ya? Dipantaskan, dia caranya dan aku pantas dapat Lailatul Qadar. Apa yang harus dipersiapkan hati ini, ikhlasan hati ini, keikhlasannya
dipersiapkan betul agar pantas mendapat Lailatul Qadar. Terus utama Ramadan itu Lailatul Qadar. Jadi boleh jadi malam ini misalkan ini, malam ini pas Lailatul Qadar misalkan gitu, semuanya sedang ibadah bareng-bareng, yang mendapat cuma satu orang, boleh jadi lainnya nggak dapat semua karena nggak pantas. Yang pantas cuma satu orang itu yang betul-betul siap dari sebelum Ramadan, belum mempersiapkan diri, memantaskan dirinya untuk pantas jadi penerima Lailatul Qadar, boleh jadi begitu. Enggak, ibadah bareng, ayo sholat tasbih bareng, malam ganjil bareng, tapi yang mendapat hanya satu orang itu, atau hanya 5 orang atau 10 orang lainnya nggak dapat, boleh jadi begitu. Jadi nggak semuanya dapat. Doorpass utamanya itu gak semuanya dapat, yang dapat yang memantaskan dirinya dari awal persiapan menyambut Ramadan ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah ini sampai berarti lapar tadi, seperti sabda Nabi, asamuli wa ana ajzibi. Ini hadis qudsi berarti. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, begitu kan Allah. Ibadah yang lain boleh jadi untuk dirinya sendiri, tapi kalau puasa hanya milik Allah dan hanya Allah yang akan membalasnya, sehingga tidak bisa diukur pahalanya berapa ya puasa itu. Kalau sholat mayit pahalanya 1 gunung Uhud misalkan, nganterkan jenazah ke kubur mendapatkan 1 gunung Uhud lagi, 1 bukit lagi emas, disampaikan ukuran pahalanya. Tapi kalau puasa tidak disampaikan berapa pahalanya, karena as-saumu li, puasa itu untukku kata Allah, wa ana jazibih, dan saya akan membalasnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-8, man kasura ta'amuhu kasura adabuhu, barang siapa yang banyak makannya maka banyak adabnya. Ya Allah, banyak makan banyak disiksa. Ini mirip dengan hadis kasirul kalam kasirul dunub, kakean ngomong kakean dosa. Jadi kan mirip dengan hadis itu. Ini kasirul kalam maka surah adabu, banyak makan banyak adab. Ya boleh jadi di dunia adabnya berupa kolesterol, adabnya dulu adabnya siksa di dunia berupa asam berat, apa boleh Pak? Ada yang obesitas, kena gula, malah sing salah lagi gulanya gitu. Salah ya diri kakek gula, malah sing salah lagi gulanya sakit gula, stroke dan sebagainya. Itu kan kasirul kalam, kasirul ta'am, banyak makan. Allah, sing salah lagi gulanya. Betul nanti nyala lagi kopi ini poteh, salah kakek teh, salah kakek kopi, sing salah lagi kakek gula salah. Jadi lorone loro gula kayak loro teh, loro kopi. Maka Rasulullah la sihata ma'a kasratin naum wala sihata ma'a kasratil akli wala syifa'a biharamin. Ini hadis yang ke-9 ya. Nabi SAW bersabda yang artinya tidak ada kesehatan itu bersama dengan banyaknya tidur. Jadi kakean turu tidak menyebabkan sehat, enggak. Ya, kalau anjuran dokter kan cukup tidur, tidak perbanyak tidur kan enggak. Cukup tidur yang cukup, istirahat yang cukup tidak diperbanyak. Kalau yang ukurannya 8 jam dalam sehari semalam ya tidak ditambahi lagi 8 jam. Yang sudah kuat 2 jam dalam sehari semalam ya tidak tambah lagi karena sudah kuat 2 jam sehari semalam. Bukannya apa? Orang yang sudah kuat 2 jam dalam sehari semalam tidurnya cuma 2 jam sudah cukup, berarti tidak akan dapat penyakit hanya gara-gara tidurnya cuma 2 jam kok. Enggak, karena dia sudah kuat hanya 2 jam dalam sehari semalam tidurnya. Maka tidak ada sehat bersama dengan banyaknya tidur, dan tidak ada sehat bersama banyaknya makan. Bukan berarti makan yang banyak menyebabkan sehat, makan banyak malah datang penyakit tadi. Dan tidak ada kesembuhan dengan perkara haram, tidak ada sembuh dengan perkara yang haram. Ben Maria tak mangan cacing, Ben Maria sengaja tak mangan kodok, bekecot. Ya Allah, na'udzubillahimin. Ya, ini yang sedang viral kan yang di Cina itu.
yang suka makan yang jorok-jorok itu. Bahkan tidak hanya di Cina, di Indonesia sudah ada orang anak-anak muda yang cari sensasi apa itu namanya, kuliner ekstrim gitu. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Itu akan jadi sumber penyakit nantinya. Jangan-jangan nanti bangkit lagi yang disebut dulu kemarin disebut corona, terus disebut apa lagi nanti, muncul penyakit sumbernya dari tempat-tempat yang semacam itu, kuliner ekstrim, merasa bangga di syuting, diunggah, di share ke biar wong sak dunya ora kabeh aku ki lho berani ekstrim makan kucing mereka. Wah, kucing sembarang kalau sembelih enggak dibeleh, cemplung di banyu panas mati terus dibuang isinya dimakan, itu aja. Oh. Ini orang-orang yang tidak waras. Maka Rasulullah SAW hadis yang ke-10 as-subhatu tamna'ur rizqa, tidur pagi menghalangi rezeki. Ini mau sering ngereng sekali, tidur pagi menghalangi rezeki. Nah istrinya Bu Rizki gitu, bukan kadangan. Bapak sini suaminya Pak Rizki bukan jadi ngalangi. Menghalangi rezeki tidur pagi. Ya ini yang antara subuh sampai terbit matahari. Terbit matahari, sehingga para kiai, para ulama itu yang suka melek malam itu ya ditahan sampai terbit matahari, selesai sholat isyraq tunggu sampai sholat duha, selesai duha pada tidur. Pada para ulama, para kiai yang suka melek malam itu kan tidurnya pagi itu selesai duha biasanya. Nah, maka saya nggak kuat melek malam. Kalau melek malam kayak jaga pas kami kemarin itu, pas kami itu bangunnya mesti sering kesiangan, 3:30 baru bangun, jam 4 baru bangun, itu nanti subuh sudah gak kuat lagi loh yo. Jadi rata-rata orang yang kuat melek malam itu karena tidurnya diganti pagi, ditukar pagi. Jam-jam yang tidak bagus untuk tidur pagi antara subuh sampai terbit matahari, sore setengah jam menjelang maghrib sampai maghrib, itu yang kurang tidak bagus menurut syariat Islam kalau dipakai tidur. Satu lagi antara maghrib sampai isya, jadi setengah jam menjelang maghrib sampai isya itu diupayakan kuat melek, tidak tidur untuk ibadah, diupayakan itu. Pripun yang kepeksa bener kuat itu meneh. Awak loro bener kepeksa. Helm? Oh, kadang-kadang ya. Kadang-kadang pas posisi tahan gitu. Lagi. Kadang-kadang nggak kuat, gimana lagi sudah nggak kuat fisiknya, nggak kuat menahan mata ini, terpaksa lah dilakukan, terpaksa, sungguh terpaksa aku melakukan. Jadi judulnya terpaksa, judulnya lagu Lima Irama ya, judul terpaksa. Demikian 10 hadis sudah dibacakan, sudah biasa setiap bab ada 10 hadis. Ini bab ke-34, berarti kita sudah baca 340 hadis yang kita baca, karena sudah tiap bab ada 10 hadis. Kurang dan lebih mohon maaf, dan bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah berikan keberkahan serta ridhonya pada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.